Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari Pesan Petani Senang, yaitu sebuah aplikasi pendeteksi defisiensi nutrisi dan penyakit pada tanaman padi. Sebelum kita masuk ke materi, kami ada sedikit quotes yang bunyinya seperti ini. Bertani adalah pilihan, maka menjadi petani yang sukses harus penuh perjuangan. Hal ini tentu berkaitan erat dengan masyarakat Indonesia, di mana seperti yang kita tahu bahwa profesi petani merupakan salah satu mata pencaharian utama di Indonesia. Dan tahukah kalian bahwa ada sekitar 100 juta orang petani di Indonesia? Angka yang sangat fantastis, bukan? Selain itu juga didukung dengan beberapa informasi seperti Indonesia ini merupakan negara peringkat ketiga di dunia setelah China dan India dalam hal konsumsi beras. Dan berdasarkan survei tahun 2019, konsumsi beras nasional di Indonesia ini kurang lebih sebesar 28,69 juta ton, di mana 20,68 juta tonnya ini merupakan konsumsi beras rumah tangga dan sisanya 8,01 juta ton merupakan konsumsi beras di industri lain seperti rumah sakit, restoran, UMKM, dan industri besar. Lalu masalah apa saja yang sering menjadi concern utama pertanian di Indonesia? Di sini kami merangkum ada tiga masalah utama yang harus atau sedang dihadapi oleh pertanian kita di Indonesia. Yang pertama adalah pertanian tradisional. Banyak petani masih menggunakan cara konvensional di mana mereka tidak memakai pestisida dan alat-alat pertanian canggih lainnya. Yang kedua adalah rendahnya tingkat edukasi. Tingkat edukasi para petani di Indonesia terbilang cukup rendah, yang menyebabkan dunia pertanian sulit berkembang. Dan yang terakhir adalah serangan hama, yang biasanya atau seringnya dapat menurunkan nilai ekonomis hasil produksi ya, karena tentu saja dengan hama ini kualitas beras yang dihasilkan oleh padi itu sendiri akan menurun. Dan lebih parahnya lagi dapat menyebabkan gagal panen itu sendiri. Lalu kami pesan hadir untuk memberikan sebuah solusi. Seperti yang saya sebutkan tadi di awal bahwa Pesan merupakan platform berbasis web app yang membantu petani dalam menganalisis kondisi tanaman padi secara visual. Lalu kelebihan-kelebihan apa saja yang kami tawarkan? Yang pertama ini adalah mudah dan cepat. Petani dapat mengidentifikasi tanaman padi kapan saja dan di mana saja. Dan yang kedua adalah informatif. Selain pendeteksian penyakit dan malnutrisi pada tanaman padi, kami juga memberikan informasi dukungan seperti bagaimana mencegah dan mengatasi kedua hal tersebut. Di mana kami harapkan nanti ke depannya dengan penggunaan aplikasi ini, kualitas produksi tanaman padi ini dapat meningkat dan kemungkinan gagal panen itu dapat semakin menurun. Kemudian siapa target utama kami? Tentu saja target utama kami ini adalah petani itu sendiri yang menjadi pelaksana di lapangan, yang disusul dengan pemerintah dan Bulog yang nantinya akan menjadi lembaga pemberdayaan petani yang akan memberikan edukasi dan lain-lain. Selanjutnya, analisis teknikal akan disampaikan oleh Mas Naufal Aulia Adam. Selanjutnya, kita masuk ke analisis teknikal. Di sini, kita menggunakan dua dataset yang bersumber dari Kaggle. Yang pertama, dataset untuk defisiensi nutrisi pada tanaman padi, di mana terdapat tiga klasifikasi, yaitu nitrogen, fosforus atau fosfor, dan potasium atau kalium. Dan untuk dataset yang kedua, yaitu dataset terkait penyakit pada tanaman padi, dan terdapat tiga klasifikasi penyakit, yaitu blast, black, dan tunggal. Cara kerja aplikasi Pesan cukup sederhana, yaitu pertama kita memilih aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu analisis nutrisi atau analisis penyakit. Kemudian kita upload foto tanaman padi, dan kemudian foto tersebut akan di-processing dan outputnya berupa prediksi dan penjelasan mengenai hasil prediksi. Itu dan library yang kami gunakan yaitu ada Python, TensorFlow, Google Colab, Heroku, dan Streamlit. Dan ini adalah contoh tampilan halaman website Pesan. Nah, selanjutnya bisa kita
langsung simulasikan dari website pesan. Di sini ya website pesan. Di sini terdapat dua aplikasi deteksi nutrisi dan aplikasi deteksi penyakit. Di mana untuk aplikasi deteksi nutrisi, kami tidak hanya memberikan modelnya saja, tapi kami memberikan juga sedikit informasi terkait gejala defisiensi gizi pada tanaman padi. Di sini ada 3 jenis ya, yaitu ada nitrogen, di mana di sini kita memberikan pencegahan dan penanganannya, fosfor berupa pencegahan dan penanganannya, dan juga kalium berupa pencegahan dan penanganannya. Di sini kami juga memberikan petunjuk penggunaan aplikasi, di mana diharapkan pengguna menyiapkan gambar format JPG atau PNG yang hanya mengandung satu helai daun padi dalam posisi vertikal atau horizontal. Dan di sini kita memberikan contohnya. Nah, lalu di sini baru masuk ke dalam proses penguploadan gambarnya. Misalkan kita ingin mendeteksi gambar yang mengalami defisiensi kalium. Kita bisa klik browse file, lalu kita pilih gambarnya. Lalu muncul gambarnya dan hasil klasifikasinya keluar, itu defisiensi kalium dan berupa dengan penanganannya. Nah, kita juga bisa mengganti aplikasi jadi aplikasi deteksi penyakit. Nah, di sini juga sama. Jadi kami memberikan informasi terkait apa itu penyakit BLAS, berupa pencegahan penanganannya, begitu juga dengan penyakit Black dan penyakit tunggal. Nah, untuk petunjuk penggunaan aplikasi deteksi penyakit, pengguna diharapkan menyiapkan gambar format JPG atau PNG yang hanya mengandung satu helai daun, tetapi dalam posisi vertikal saja, karena modelnya tidak hanya bisa dalam posisi vertikal. Misalkan kita memilih gambar yang terkena penyakit BLAS. Gambarnya langsung keluar, dan langsung hasil prediksinya keluar, itu penyakit BLAS. Seperti itu, berupa dengan penanganannya. Nah, itu tadi berupa simulasi terkait website project kami. Kemudian, kami akan membahas mengenai hasil pemodelan kami. Jadi, kedua model tersebut kami menggunakan PrettyNet model untuk membangun dua model tersebut, yaitu model PrettyNet model DeskNet 121, di mana untuk definisi nutrisi tingkat akurasinya 92%, dan untuk deteksi penyakit tingkat akurasinya 96%. Tentunya model kami ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masih banyak perlu peningkatan dan pengimprovisasian. Ya, jadi yang pertama, kelemahan dari model kami, variasi dataset untuk deteksi penyakit tanaman padi masih sangat kurang, sehingga model kurang bisa mendeteksi berbagai macam jenis foto tanaman padi. Dan untuk pengembangannya, dari dataset, kita bisa memperkaya jenis dataset, baik itu dari angle foto, pencahayaan, background foto, jumlah daun tanaman padi, dan deployment-nya. Nah, kami harapkan untuk deployment, kami bisa meluncurkan sebuah mobile apps serta dukungan foto secara real time, agar memudahkan pengguna dalam mendeteksi penyakit ataupun defisiensi nutrisi. Nah, profil timnya ada Mas Fadil Maulana dan saya sendiri Nafal Oliadam. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada pertanyaan, mohon hubungi kami. Sekian dan terima kasih.